mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Bapak dan Ibu jemaah takziah wa tasliyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senang dan bahagianya apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau yang kita sebut dengan kembali ke rahmatullah. Aduh, kadang-kadang Bapak Ibu ya, ketika kita mendatangi takziah, tanya kawan kan di rumah, dari mana? Juga balik takziah, di mana takziah? Tuh, di rumah Syanu tu. Oh, pejah tu. Nak cok apa tu? Cilok ayam tu. Ya. Nak cok mah di antara anak orang tu. Ya. Apa dia lah nak mati, capek. Alhamdulillah. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati menjalani kehidupan ini. Marilah kita benar-benar menjalani kehidupan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan ibadah. Itu waktu hidup tidak pernah tergerak hatinya untuk beribadah. Lah 50, lah 60, 70. Tapi kalau ada organ kok menyawer itu kencang itu. Ndak anak disuruh nyopai itu. Alah condong badan kau gitu. Ya, hanya hoya-hoya aja lagi terus. Ya. Gitu. Boleh kok tiba-tiba rabab DG kan. Ya. Tadi bini minta piti di rumah ada piti je dah. Ada magora. Sama aku saja. Ibu kalau di biduan kan. Artis. Ya. Rancaklah sekitar itu. Dapat dia ngelengok dia kayaknya kan. Dia ngelengok ambil ini 50,000. Baik. Ya. Kesenangan itu rasa dah ya dapat dia kan. Sebab ada banggaan. Piti dia baik. Padahal kalau dia ke bini tadi itulah ibadah itu sedekah yang paling baik untuk keluarga. Lai pari awak juga kanyang dia ke bini kan. Mengada ke enggak biduan. Ya. Kerapik kan dia nyono. Ya Pak. Batu-batu saja deh Pak. Batu-batu saja. Jangan kadang-kadang walau baun tanah kan macam. Gaya BT je orang. Gaya BT. Ya. Labaun tanah. Gaya makin menjadi ya. Nah. Kalau Rasulullah bagi batasan itu 40. Man atat alaihi arba'a sanah. Barang siapa lah sampai umurnya 40 tahun. Ndak aja berubah. Ndak aja bertobat dah. Sampai 40 tahun yang dia jatahnya tu ya dari Rasul batasannya. Ya kalau kau sadar juga ke betul. Kalau takkan aja hidup ke mati. Tapi kalau tak takkan hidup ke mati, baiklah. Ya. Gitu terus. Pemperadu sumbek ni dua tu jaga kafe baru berhenti kan. Ya, 40 tahun. Barang siapa yang sudah diberikan umur 40 tahun tak juga berubah gaya hidupnya. Tidak aja namanya sembahyang lain. Tidak aja namanya ke masjid. Tidak aja berhentinya berjudi. Campan tu lah ke neraka dia Nabi. Tak ada guna dia tu dah. Jadi sampah saja dia. Ini kan umat Islam Pak. Umat Islam kan bagi-bagi. Ada yang umat Islam, ada yang isi alamnya. Ya. Dia kecek pantul orang tua-tua Pak. Katik tumangguang menggalih padi. Dijamu dia tebawa. Tapi tanggung Islam tak jadi. 5 sampai tagak awak. Ya 5 sampai tagak awak. Tapi tak ada dah. Tanggung lah. Islam tak jadi dah. Fikirlah 5 sampai tagak awak. Padahal Allah sudah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu. Jangan kamu meninggal dulu sebelum benar-benar menjadi muslim. Islam yang sebenarnya, muslim yang sebenarnya. Maya muslim sebenarnya itu ia mengarajokan perintah, menghentikan larangan. Ngerajokan suruh, menghentikan larangan. Yang dikekekkan perintah Allah ialah itu solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
Ya, haji bagi yang punya kemampuan dan kesanggupan. Ya, zakat apabila sampai senisab. Itu tidak ada cialahnya dah. Syahadat itu syahadat keturunan pula kan. Kebetulan ya, dia ayah ibunya dia Muslim ya, tetap bawanya Islam ya kan. Sembahyang tidak, puasa tidak. Apa lagi kalau zakat? Apa lagi kena haji? Tidak ada cialahnya dah. Kau dapat kan Bapak Ibu? Iya, selain dari nama syarat tadi itu kan ada yang tak bau dia wah. Kalau yang solat tadi itu kan tidak ada banyak syaratnya tu dah. Selagi wak Muslim, selagi wak balik, ya itu wajib hukumnya. Awak sakit, tidak bisa awak tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring. Berbaring tidak bisa, boleh dengan isyarat mata. Allah jemato saja. Jemato taknya bisa dah, ada mati tu kan. Sembahyang kan lelai. Ya. Coba. Ya tu orang menyolatkan lah itu. Nah, tak ada peradu wajib sembahyang itu dah. Ya biar kami menyembahyangkan. Ya. Tak ada isyadahnya kan. Ya. Ikut padan kadang pada kok tinggi tu dah. Pangkalangan padek. Ya. Tak ada yang apa yang istilahnya tu di badannya tu yang lemah lah. Ia pada aku sebenarnya takut orang cari inyo lalu saya takut orang kan. Ya, tak ada yang akan menghalanginya sembahyang. Tapi nak kepala pun tak ada nama sujud. Para kakari angu itu, kari kepala. Bapak dan Ibu jemaah takziah wa tasliyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku untuk awak yang masih hidup ikulah. Iku takziah untuk awak yang masih hidup. Ya, untuk awak yang hadir malam ini, karena kematian itu adalah merupakan pelajaran untuk awak. Ya, mati itu dah susah-susah doh Pak. Dak doge susah dah. Berpisah roh jiwa badan awak tadi itu, angok keluar, dak mau masuk ke dalam mati itu. Cubalah sok-sok di mangok awak ini. Keluarnya dak mau masuk ke dalam dia mati itu mah. Atau di dalam saya nyemandok dak mau keluar dah. Mati ya. Oh pacian saya Pak Ustaz, tak bisa dipacian dah. Awak orang pendeka, orang padek, orang sakti, presiden berapa banyak orang sakti. Mulai dari Pak Soeharto dulu, Mado Nazatil Santi yang di kampung-kampung, ya di desa-desa, hanya bawa ke istana untuk menjaganya, melindunginya. Tapi yang namanya malaikat Israel dah tambah dia dah. Dukun seorang lawak kan. Seberapa dek lah ilmu awak, ada aja Israel kau tak kalah. Ya. Ini datang tak ada bagi tahu dah Pak. Datang tak ada bagi tahu dah. Pernah suatu pada ya ini cerita Pak ya. Pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu beliau bagi pengajian kepada para jemaah lah gitu, para sahabat-sahabat pendengar. Tidak lama sesudah itu, dia sedang bagi pengajian, datang seseorang yang tidak dikenal. Kalau ibaratnya orang bukan orang arah tiga, Pak. Betul. Tak tahu lah sama sekali siapa datang. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Soalah, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu jangan datang. Tapi yang jemaah tadi tak tahu. Ya. Kemudian tak lama orang tadi pergi. Karena Nabi Sulaiman sedang bagi pengajian, mungkin tak lama, mungkin merasa apa, rasa-rasa dah lama gitu kan. Ibaratnya masuk ke masjid awak kan betul. Dah lamanya keluar ni, ialah permisi sajalah bawa keluar balik. Dah lama sudah nyobai, nyata je di Nabi Sulaiman tadi pada jemaah tadi. Dia tahu kau usia yang datang tadi. Tak tahu dah. Bantu-bantunya ada orang arah tiga itu dah. Nah itu. Tak kenal satu pun. Ia tak ada yang kenal. Tak. Nah itu yang datang tadi ke Nabi Sulaiman.
itu malaikat Israel. Kaji sudah kan? Israel? Iya. Dia biasanya kalau lah menampakkan diri, kalau nyola datang pasti ada nanya japui. Aku betul. Ya. Artinya tanya dia Nabi Sulaiman. Siapa nanya pandang-pandangi tadi? Jawa lah seorang pemuda hanya duduk di sudut kan. Ambo tadi nyo cari panah-panah tadi je. Ya. Nyo pucek tu pak. Panah-panah tu nyo cari ambo tadi je. Wa ajaru tu Nabi Sulaiman. Ndak itu doang, tolong lambo. Kan Nabi Sulaiman itu pak salah satu mukjizatnya bisa memerintahkan angin. Bisa jadi kendaraan angin. Nabi Sulaiman, tolonglah bocik lah. Engkau kan bisa merintahkan angin. Tolong perintahkan angin bawa ambo gini kau pada tampek yang sangat jauh. Kau dapat hendaknya jangan sampai nampak je orang tadi lagi je. Ya kabulkan Nabi Sulaiman kan? Ayolah. Perintahkan angin. Angin, yuk. Kau bawa lah kerja aku. Ya, nak dibawa ke tampek yang paling jauh. Ayolah. Lapan ni berputar-putar kan. Ya, kalau dia angin tentu di udara Pak ya. Bawa pandai-pandai putar-putar. Lah rasa pasai rasanya kan. Kecik pemuda tadi. Alah tu siku tu lah lain. Lah jauh mana kau je. Ya, lah jauh kau mah je. Rasa-rasa lah nampak lah negari tadi kan. Turunkan. Pasnya turun baru ke melangkah ke tanah. Tiba malaikat Israel kan. Betul dan. Pas mana kejap malaikat. Ya. Anak kali sapui lah kan. Pas mana. Lama tunggu-tunggu je dari tadi kan. Kama kalari. Ya, kama kalari. Kama kamu nyuruh. Ya. Ainama takunu yudrikumul maut. Ya. Walau kuntum fi burujim musai. Ya dah. Di mana saja wak keparado kan lari ke menjuru anan maut kau tetap menjumpai kita. Itu mangku agak-agaknya Pak. Kau ada nama mandang-mandang malam gini khawatir ya lah kan. Mana tahu dan sabananya benar kan itu. Malaikat pencabut nyawa. Kalau malaikat pencabut nyawa apa? Iya. Itu ya kalau nyolah datang kecek Nabi Sulaiman biasanya japik tak bawa kalau dinyo tu. Ya, kalau japik dubalang itu japik dubalang kan kalau ndak hidup mah mati japik dubalang Pak ya. Ya dubalang itu ya pengawal raja. Ya, inyo tu kalau nyo perintahkan di raja sianu japik. Japik dubalang tu japik kalau ndak hidup mah mati. Tapi kalau Israel menjapui dah ada itu dia mati. Ya. Marahlah kepada awak dah ada gitu cerita. Kalau ini yang menjapui ndak ada genya dah tunggu dah mau dominan tu ya dah ada je. Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal telah datang kepada mereka, pada seseorang kita, maka tidak bisa minta diundurkan walaupun sesaat. Ya, makanya kadang-kadang Bapak Ibu ya, ada ratapan yang diabadikan dalam Al-Quran. Ketika sakratul maut, dia meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan tangguh kematianku? Sesaat jadilah. Ya, dah ada dapat minta antik gitu mah. Ya, kalau waktunya dah tiba, ibarat jarum jam maka peranti surang senyum Pak. Kamu gapai, kamu gapai. Kami minta tolong, kasih minta tolong. Tak ada yang bisa menghalangi nama ambeknya dah. Itulah yang namanya Israel. Apabila ajal kita sudah datang. Barangkali malaikat Israel itu menatap kita dalam sehari semalam 25 kali Pak. Ya, kalau nanti bawa katanya balik. Ya, tatapnya Pak. Kalau belum perintah Allah, aja pergi dah lain ya Allah. Aja bawa dah. Tapi kalau dalam sehari semalam itu 25 kali natap begitu. Ya.
Jadi maka hati-hati, siapkan ibadah, siapkan diri kita, karena dalam Al-Quran Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk hari esok kita. Hari perkampungan akhirat adalah kampung kita yang sebenarnya. Kalau tidak ada bekal, tidak ada amal soleh, tidak ada ibadah, itu sama namanya bunuh diri baik ke situ. Tidak ada tempat yang paling celaka, yang paling sengsara. Bayangkan dalam surat Az-Zumar itu sebanyak 1000 orang yang diseret nanti di Yaumil Mahsyar, ya diseret ya di malaikat Zabaniyah 1000 orang, Pak. Itu dalam 1000 itu cuma surang masuk surga. 999 masuk neraka. Awaludin saja belum tentu keselamatan itu. Ya. 1000 dirantai, Pak, di kabeh. Ya. Iya agak ragu-ragu, gak cameh-cameh, Pak. Belum tentu akan selamat dan 1000 yang diseret cuma surang masuknya. 999 masuk neraka. Pak Awana mana neraka itu, Pak Ustaz? Neraka itu kalau dalam hadis Nabi itu 70 tahun perjalanan itu baru sampai ke dasarnya. Di atas dunia aku tak ada yang namanya perjalanan sampai 70 tahun, Pak. Kama saja lah, ke ujung dunia sekalipun, tak ada 70 tahun. Nah kalau dasar neraka itu 70 tahun perjalanan, baru sampai ke dasarnya. Jangan teman-teman awak nak lunak-lunak ketek mereka, batu saja hancur padamu. Ya, batu saja. Kalau nak percaya bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, pijaklah botol rokok tu dulu. Nama cuci kan, bawa warna panasnya. Makanya butuh persiapan amal ibadah. Nah, Bapak dan Ibu jemaah takziah wa tasliyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal atau mati salah satu anak cucu Adam, itu terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kan sedekahnya boleh, Pak. Tadi Pak tadi minta anti diundurkan kematiannya, nya minta Pak Asad dako wa aku minas solihin sedekahnya. Jadi Pak Abana dan sedekah tu. Dia awak pergi ke Jombang kan piti 1000 tu masuk kotak. 50.000 masuk aku kan. Kadang-kadang salah masuk kan, soalnya tadi nak bawa piti 20.000 mako. Aku untuk impak 20.000 untuk beli rokok beli Jombang. Dia karena orang ngantuk-ngantuk je Jombang kan, lewat kota impak, tak masuk piti beli rokok tadi. 20.000. Pas balik Jombang nak beli rokok, tinggal 2.000. Dah tanggung kadang sesalan, astagfirullah. Dia tak masuk ke kota impak tadi. Padahal lah iyo tu dah. Ya, mana kadang penyesalannya tu kan? Kadang penyesalan masuk kota impak nampaknya. Menafikannya, Pak. Iya. 2.000 tinggal beli rokok dah. Ai dah dapat sebungkus dah. Tadi angan-angan tadi nak 20.000 beli rokok kan. Sebenarnya tadi itulah iyo tu. 20.000 kota impak itulah yang nangka kita punya nantinya. Itulah harta wak sesungguhnya. Kalau giliran berimpak, baca di piti boleh ketek tu. Tapi kalau untuk membeli baju, beli sepatu, ya apa yang kita inginkan, ratusan ribu beli paket data, paket pulsa, paket HP segala macam, itu tak barik kan? 70.000, 100.000 ringan saja. Seminggu habis kan? Beli. Tapi kalau tak berimpak tu barik mana? Padahal ya harta yang kita sedekahkan, kita infakkan itu Bapak Ibu,
dia akan berkata kepada orang yang menginfakkannya tadi, pada kita yang bersedekah berinfak tadi, ya dengan 3 perkataan. Yang pertama adalah, ya dulu aku ini sedikit, karena engkau sedekahkan maka jadi aku banyak. Ya. Kemudian yang kedua, sedekah tadi akan berkata, dulu engkau yang menjaga aku ketika di dunia, karena engkau infakkan, engkau sedekahkan, maka ketika di akhirat ini aku yang menjaga kamu. Amalan sedekah awak tadi, amalan infak awak tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, aku ini adalah sesuatu yang fana. Ya. Sesuatu yang fana, tidak kekal dah. Tapi karena engkau infakkan, engkau sedekahkan, maka jadi aku ini kekal. Tapi nan barik tadi kajai balapi itu tetap je. Jadi ada infak Ramadan kalau tidak banyak PT 2000. Ya, buktikan besok Pak Ilyas ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu, sakhiyum qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah. Orang yang suka dermawan, yang suka berinfak, yang suka memberi, ya, bersedekah, itu amat dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan sebaliknya, orang yang bakhil, yang cekeh, yang kiki, ya, kajai balapi je orang ada, jago ciri makan. Okay. Nah, itu amat jauh dari Allah, jauh dengan manusia, ya, dekat dengan neraka. Nah, maka bare boleh sedekah jariyah, hasil keringat kita, hasil jerih payah kita, sawit kita panen banyak, ya sisihkan sebagiannya. Dapat 3 juta, ya mungkin dari 1 juta 25.000, 2,5%. Kalau 3 juta 75.000 barunya Pak. Kalau 4 juta 100.000 barunya. Berapa lah kurangnya? Impak kan? Inilah yang akan menjaga kita. Inilah yang akan kekal. Apa yang habis kita belanjakan untuk makanan itu jadi kotoran. Untuk pakaian akan habis lapuk. Ya, kita pakai untuk wisata cuma hanya sekedar habis untuk kesenangan. Tapi mana yang kita keluarkan, kita infakkan, kita sisihkan di jalan Allah, baik untuk pembangunan masjid ataupun untuk bantuan dana TPQ dan lain sebagainya, itulah amal ibadah yang sebenarnya yang akan membantu kita dan menjaga kita ketika di alam barzakh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu ke Bapak Ibu, yang ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang mengajarkan anak-anak sholat, ilmu mengajarkan anak-anak baca Al-Quran. Ya, itu ilmu bermanfaat, ilmu untuk pencaharian kita. Ya, mungkin Bapak Ibu pandai cara membuat jalo, jarian dan lain sebagainya, pandai bertani, diajarkan ke orang lain bermanfaat, bisanya cari nafkah, itu ilmu bermanfaat yo. Kalau ilmu yang diajarkan para cara-cara mengumpak kuro-kuro kan, cara mencilok, ayat itu nak sansaro je. Atau ilmu yang membuat, aku minta maaf ya Pak ya, kalau ada risiko minta maaf ambo ambo angkat jadi dan 10 takutkan kepala 1 lutik dan 2 minta maaf. Ada kadang-kadang maja ilmu yang kecil orang ilmu santet, ya bara orang yang kacarai kan itu, ya terus santi yang mana tu dapat pilih-pilih ya tu, ya tangguhlah dosa. Pada umumnya dukun-dukun yang mati itu Pak ketika matinya sansaro, ya sansaro. Dia karena pandapek awak tadi itu tak elok. Jadi pandapek kan elok ke diajarkan. Ya, itu ilmu. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Yang soleh kemudian mendoakan ibu bapaknya. Jadi kepada anak-anak almarhumah yang tadi yang bodanga anak 6, minantu ampe, cucu 23, cicit seorang.
lagi seorang. Ya, perannya 1, 6, 7 tambah 4 sebalik tambah 23 sampai sebalik tambah 23 30 4 tambah seorang 35. Alhamdulillah beliau lakayo almarhumah. Nah, tapi sekali lagi yang sampai doa gitu, yang bisa kita beri bantuan kepada almarhumah. Kalau almarhumah pun tidak bisa menolong dirinya, nyolah selesai. Ya, dengan dunia tidak ada lagi urusannya. Nah, jadi yang bisa menolong almarhumah, anak-anak yang ditinggalkan tadi, yang masih hidup. Suami beliau, kalau ada almarhumah bersalah, Pak, ya, maafkan. Ya, Pak, ya. Maklum namanya laki bini, Pak. Apalagi hidup berpuluh-puluh tahun, tidak mungkin ada ya kadang-kadang kata yang menyinggung perasaan atau mungkin perbuatan-perbuatan almarhumah yang kadang-kadang menyakitkan oleh suaminya. Maka agi maaf beliau, ikhlaskan. Ya, anak-anak itu anak yang soleh. Yang soleh itu paling tidak anak-anak yang sumbayang. Itu ukurannya. Kesembayang tidak kan? Mendoakan saja tidak masuk itu. Ya, jadi doa yang dikabulkan oleh Allah itu orang yang mendoakan itu adalah mereka yang sholat. Kadang-kadang mendoakan orang kaya, kadang-kadang 2 kali setahun. Kapan? Ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian apa Ustaz? Hari bayi, bulan bayi apa? Kalau dapat puasa awak dan kurang-kurang tu panu aja, mah bisa panu aja. Iya. Ikan apa coknya panggil berdoa dah Pak. Iya, kadang mendoakan ijab itu. Kalau ada yang ijab itu langsung memotong Pak. Tidak bisa tu kalau ada puasa kurang tak panu bisa ada cuma. Ganti mana? Iya. Ada tu, ikan cuma itu. Apa tujuannya niatnya kau? Itu Ustaz hari bayi bulan bayi apa? Ikan nama awak siapa puasa sebulan penuh. Ya, kalau ada kurang-kurang numpang-numpang puasa kau penuh judaknya. Nah, kedua arwah. Orang-orang tua kita nanti dahulu, ya, kalau pedanya dengan doa yang kita bacakan, kau sampai juga kepada almarhumah, orang tua nanti dahulu, sampai juga doa gitu. Nah, tapi yang pertama tadi tidak bisa mengabulkan cuma. Nah, yang kedua ada, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Ya, itu boleh saja. Tetapi di luar 2 hari yang mulia tadi, Idul Fitri, Idul Adha tadi, ya tentunya kita dalam sehari-hari ini juga sholat. Nah, yang hadis keempat tadi itu dibatasi, langsung digaris bawahi, langsung dikunci. Awaladin solehin yad'ulah. Itu kata kunci itu. Anak yang soleh kemudian mendoakan almarhumah. Itu yang sampai. Anak soleh itu tidak mungkin nama pacar-pacar Pak. Ini kadang-kadang di masing-masing kita kok beda-beda pemahaman. Kadang anaknya tidak pandai apa yang berbeda itu dah. Kadang yang anak yang soleh Ustaz, hanya pacar-pacarnya ada orang kadang-kadang tu yang ingin berdebat. Itu tidak pandai memuraikan yang dijalin dia buat anak yang soleh itu anak-anak yang mengerjakan solat kemudian mendoakan habis solat orang tuanya. Ada doa yang kita bacakan bagi anak-anak kepada orang tua kita. Ya Allah, ya. Tidak bisa pakai doa bahasa Arabnya. Ya Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, atau mungkin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang itu tidak pandai kami ni Pak Ustaz. Aku lihat bahasa kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ama amba. Ya, maafkan kesalahan-kesalahannya. Terimalah segala amal ibadahnya. Tempatkanlah dia di sisimu pada tempat yang terbaik. Ya. Kemudian lapangkan kuburnya jikalau sempit. Dinginkan kuburnya jikalau panas. Terangkan kuburnya jikalau gelap. Kemudian ya Allah, Allahumma ja'al qabrahum. Ya, qabrahu. Ya Allah, jadikan kuburnya raudatan min riyadil jannah.
jadikan kubur mak saya, mak ambo, iya, taman-taman surga. Jangan kau jadikan ya Allah kubur mak ambo kau lubang-lubang api neraka. Nah, itu doa dari kita yang masih hidup. Nyok ahli kubur tuh Pak, di pekuburan itu masing-masing jemaah ahli kubur itu sama pula kira-kira wak menjadi orang masuk penjara Pak. Ada ketika wak jenguk orang masuk penjara. Yang selain-lainnya ada yang tiba keluarganya, adiknya tiba mantan nasi ya. Ada bininya yang tiba, ada kakaknya, ada anaknya. Orang yang penjara tadi senang hatinya kan, dengan ada kunjungan dari keluarga tadi. Amun itu juga orang di ahli kubur itu. Ada yang ahli kubur yang dapat kiriman doa dari anak-anaknya. Tidak tanggung senang hatinya. Ambo lah tiba kan doa dari anak-anakku. Anak sekolah tadi aku cuma nangis kan. Wah nangis itu dah sampai kini nunggu tiba doa ambo dah. Iya. Lama tunggu-tunggu kan, tidaknya tiba-tiba kan. Nah, jadi kira-kira model itulah Bapak Ibu, anak-anak beliau yang masih beliau tinggalkan, tolonglah beliau, bantulah beliau, karena saat ini beliau tidak bisa lagi. Makanya doa dari anak-anak yang masih hidup, dari suami yang masih hidup, dan cucu-cucu beliau, doakan nenek kita ini agar beliau selamat dalam perjalanannya dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan beliau, semoga beliau husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah lah sampai cerita di penghujung tu Pak. Ambo jadi mata lah 5 watt kasadunya. Ya. Jadi kalau ada salah janggal atau penyampaian ambo yang kurang jaleh, yang kurang pas, ambo minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi. Tadi perkenalan sengaja tidak mau sampaikan. Cukup ambo perkenalkan nama ambo saja. Nama ambo Awaludin Pak. Asal dari Kambang, pesisir selatan. Ambo di Moko-Moko baru 6 bulan. Terhitung bulan Agustus kapatang tuh. Sebelumnya ambo dinas di Kabupaten Kaur. Kini orang tua ambo di Selaut 1. Nah itu perkenalan singkat dari ambo. Kalau ada mungkin bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita bertemu di jalan mungkin mari kita saling tegur sapa. Semoga silaturahmi kita ke depan semakin baik dan semakin dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, kalau ada nata singgung Pak, juga kata-kata ambo minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tak singgung dikaji, mari kita sama-sama sadar diri, merubah diri kita agar senantiasa lebih dekat dengan Allah, berbanyak ibadah, berkuat iman. Semoga kita husnul khotimah, kembali ke rahmatullah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.